Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa. Untuk pertemuan kali ini kita di mata kuliah sintaksis ini seperti RPS kemarin yang sudah saya share kepada rekan-rekan terkait tentang pertemuan minggu ini, begitu ya, terkait pengertian sintaksis dan juga objek kajian sintaksis, gitu ya. Untuk pertemuan kali ini, sebagai pembuka saya akan menjelaskan terlebih dahulu, kemudian nanti untuk pertemuan selanjutnya, itu sudah ada topik-topik materinya, silakan nanti dibagi kelompok, kemudian presentasi di setiap minggunya, gitu. Itu nanti akan saya masukkan ke dalam nilai tugas, begitu, kemudian nanti ada makalahnya, nanti akan masuk ke nilai UTS, dan nanti UAS akan ada info selanjutnya, seperti itu. Ya. Baik, rekan-rekan sekalian, langsung saja. Oke, saya share terlebih dahulu untuk sebagai pembuka yang akan saya jelaskan di sini. Sintaksis, apa sih sintaksis itu? Nah, sintaksis ilmu tata kalimat. Ya. Sepertinya mudah, tetapi ini apabila tidak kita pelajari dengan sungguh-sungguh, itu akan menjadi kekeliruan ketika kita mengajar di sekolah-sekolah, begitu ya. Sebelum masuk ke materi, untuk UAS nanti silakan kalian langsung saja membuka di web learning, yaitu elitaarselinasandi.com, itu nanti soal UAS-nya ada di situ. Kemudian untuk hasil diskusi kalian, termasuk PowerPoint, makalah, dan bahan-bahan lainnya, silahkan juga langsung di-upload di web learning elitaarselinasandi.com, gitu ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama kemarin, gitu. Jadi semua tugas, semua soal, semua hal-hal yang terkait dengan perkuliahan kita, silakan langsung saja di-upload di web learning itu, elitaarselinasandi.com. Nanti segala sesuatunya kita akan melihat ya dari situ untuk penilaian saya, evaluasi saya, nanti hasilnya juga bisa dilihat di web learning tersebut, begitu ya. Baik, langsung saja pada materinya. Ini sebagai bahan bacaan kita hari ini, ya. Saya akan bacakan. Orang berilmu dan beradab takkan diam di kampung halaman. Tinggalkan negerimu. Merantaulah ke negeri orang. Merantaulah. Akan kau dapatkan pengganti dari kerabat dan kawan. Berlelah-lelahlah. Manis hidup terasa setelah lelah berjuang. Air rusak karena diam. Jika mengalir, jernih. Jika tidak, keruh menggenang. Jika tak tinggal sarang, singa tak dapatkan mangsa. Jika tak tinggalkan busur, anak panah tak kena sasaran. Selanjutnya, jika matahari tak bergerak dan terus diam, manusia bosan padanya dan enggan memandang. Biji emas bagai tanah biasa sebelum digali dari tambang. Kayu gaharu bagai kayu biasa jika di dalam hutan. Nah, kutipan-kutipan di atas ini sengaja saya ambil dari terjemahan kata-kata mutiara Imam Syafi'i oleh A. Fuadi, diadaptasi ke dalam novel Negeri Lima Menara.
di tahun 2010 seperti itu ya. Dan kata-kata mutiara ini biasanya diajarkan di Pondok Modern Gontor pada tahun kelima. Jadi luar biasa kata-kata ini ya, bisa dicermati, bisa dipahami, kita renungkan, Masya Allah luar biasa ya. Selanjutnya, ya. Orang berilmu, kalimat pertama. Kemudian kalimat kedua, tinggalkan negerimu. Kalimat ketiga, merantaulah ke negeri orang. Kalimat keempat, merantaulah. Kalimat kelima, akan kau dapatkan pengganti dari kerabat dan kawan. Kalimat keenam, berlelah-lelahlah. Selanjutnya, kalimat ketujuh, manis hidup terasa setelah lelah berjuang. Selanjutnya, kalimat ke-8, air rusak karena diam. 9, jika mengalir, jernih. Jika tidak, keruh menggenang. 10, jika tak tinggalkan sarang, singa tak akan dapatkan mangsa. 11, jika tak tinggalkan busur, anak panah tak kena sasaran. Jika matahari tak bergerak dan terus diam. 13, manusia bosan padanya dan enggan memandang. 14, biji emas sebagai tanah biasanya sebelum digali dari tambang. 15, kayu gaharu bagai kayu biasa jika di dalam hutan. Kalimat yang tadi saya bentuk bait-bait begitu ya. Sekarang saya deretkan, saya poin-poinkan, saya urutkan kalimat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai 15 kalimat di sini. Silakan diperhatikan sejenak. Oke. Ya. Yang pertama, poin pertama yang harus kita pahami yaitu kata-kata mutiara di depan merupakan wacana yang terdiri atas 15 kalimat. Betul? Betul ya. Kemudian, semuanya diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca akhir, yaitu tanda titik. Kemudian tanda tanya atau tanda seru yang melambangkan intonasi akhir. Gitu ya. Selanjutnya, meski memiliki kesamaan status, kalimat-kalimat tersebut berbeda. Kenapa berbeda? Nanti akan dijelaskan di sini ya. Diperhatikan kalimat 1 sampai dengan 11. Kemudian kalimat 13 sampai dengan 15. Nah, ini merupakan kalimat karena berisi gagasan yang utuh. Ya. Berisi gagasan yang utuh. Coba akan saya tekankan di sini ya. Berisi gagasan yang utuh. Mohon maaf, berisi gagasan yang utuh. Begini ya. Coba saya ulangi lagi karena kurang rapi. Kalimat 1 sampai dengan 11. Kemudian kalimat 13 sampai 15 merupakan kalimat yang berisi gagasan yang utuh. Baik, oke. Saya lanjutkan. Kemudian di sini kalimat 12 bukan kalimat. Saya ulangi, kalimat 12 di sini bukan kalimat karena berisi gagasan yang tidak utuh. Kenapa seperti itu? Nah, di sini akan dijelaskan. Gagasan yang utuh
Saya ulangi lagi ya. Oke. Gagasan yang utuh tampak dari kelengkapan fungsi sintaksis. Gagasan yang utuh tampak dari kelengkapan fungsi sintaksis. Apa saja di sini maksudnya fungsi sintaksis? Terdiri dari yang pertama adalah subjek, kemudian predikat, kemudian objek, kemudian pelengkap, dan keterangan. Ya. Jadi kalimat 1 sampai dengan 11, kalimat 13 sampai dengan 15 merupakan kalimat yang berisi gagasan yang utuh karena utuh. Kalimat itu utuh lengkap begitu ya, terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, sedangkan di kalimat 12 merupakan kalimat yang tidak utuh atau berisi gagasan yang tidak utuh. Kenapa? Nah, karena di sini terlihat, kita lihat ya kalimat 12. Oke, di kalimat 12. Ya, kalimat 12. Jika matahari tak bergerak dan terus diam. Jika matahari tak bergerak dan terus diam, di kalimat 12 kita perhatikan. Jika matahari tak bergerak dan terus diam. Bagaimana pola kalimat ini? Utuh tidak? Tentu saja tidak. Begitu ya. Oke, saya lanjutkan. Ya, ini. Sekarang klausa, begitu ya. Dalam hierarki satuan bahasa, klausa berada di bawah kalimat dan di atas frasa. Posisi itu mengisyaratkan bahwa klausa seharusnya mudah dibedakan dengan kalimat, namun kenyataannya tidak demikian. Jadi urutannya adalah kata, kemudian frase, kemudian klausa, baru kemudian kalimat. Ya. Seperti halnya kalimat, klausa merupakan kombinasi kata yang predikatif, yaitu berunsur subjek dan predikat. Kalau tidak ada subjek dan tidak ada predikat, itu bukan merupakan kalimat. Seperti itu. Kemudian klausa juga dapat dimaknai sebuah kalimat, dimaknai kalimat dalam kalimat, begitu ya. Jumlah klausa suatu kalimat dihitung dengan berdasar jumlah fungsi sintaksis minimal subjek dan predikat. Ini fungsi sintaksis minimal. Fungsi sintaksis minimal adalah subjek dan predikat dalam kalimat tanpa memerhatikan keutuhan pikiran dan tanda baca akhir. Kita lihat contoh kalimat, cinta ini membunuhku. Nah, ini terdiri dari satu klausa. Kenapa? Karena hanya memiliki satu pola, yaitu subjek dan predikat. Subjeknya mana? Subjeknya cinta ini, kemudian membunuhku adalah predikat. Nah, kalimat kau membuat aku berantakan terdiri dari dua klausa, yaitu kau membuatku berpola S, kemudian aku berantakan berpola subjek, begitu ya. Ya. Kau membuat disebut klausa utama atau induk kalimat. Sedangkan aku berantakan disebut klausa subordinatif, klausa bawahan, atau anak kalimat. Gitu. Oke. Saya lanjutkan.
Ya, ini frase. Dalam hierarki satuan bahasa, frase terletak di antara klausa dan kata. Posisinya di bawah klausa dan di atas kata tadi ya. Kemudian di sini kita lihat. Ya, frase ialah kombinasi kata dalam kalimat yang tidak predikatif atau tidak bersubjek dan predikat. Frase kombinasi kata. Kombinasi kata. Frase itu hanya sebagai kombinasi. Mohon maaf, saya ulangi. Sebagai pengingat ya, frase hanya merupakan kombinasi kata dalam kalimat. Ya, tidak bersubjek dan tidak berpredikat. Begitu. Saya lanjutkan. Ya. Frase nominal. Nah, frase nominal ialah frase yang berinti nomina. Di sini pada kalimat, contohnya. Mohon maaf. Ya. Oke. Contoh kalimat ya. Surat cinta pertama kita ini akan kau lupakan setelah pipiku keriput nanti. Surat cinta pertama kita ini merupakan frase nominal dengan inti surat cinta pertama kita. Dan pewatas belakang pronomina menunjukkan umum, yaitu ini. Gitu ya. Surat cinta pertama kita ini itu merupakan frase nominal. Keterangannya adalah di sini sebagai ini, nah itu sebagai pewatas belakang pronomina, penunjuk umum. Kemudian, surat cinta pertama kita ini akan kau lupakan setelah pipiku keriput nanti. Nah, surat cinta pertama kita merupakan frase nomina dengan inti surat cinta pertama dan pewatas belakang pronomina persona yaitu kita. Begitu ya, bisa dipahami dari sini? Nanti kita akan coba menentukan pola kalimat. Saya akan beri latihan sebagai kuis saja untuk menentukan pola kalimat. Ya, di sini frase terdiri atas unsur berupa kata, penting, inti, dan tidak penting sebagai pewatas. Kemudian pada umumnya unsur penting inti frasa terletak pada kata terkiri, kecuali frasa verbal misalkan sedang bekerja. Surat cinta pertama kita, nah, semakin kecil surat cinta pertama kita, surat cinta pertama kita ini. Surat cinta pertama kita, surat cinta pertama, surat cinta, dan surat. Gitu ya. Baik. Sebagai latihan ya, untuk sementara paparan saya hari ini selesai. Sekarang kita akan coba latihan untuk menentukan pola kalimat. Silahkan sudah di chat ya, saya share link untuk Jamboard. Nah, nanti kalian tentukan pola kalimatnya. Sudah dibuka? Sudah ketemu belum? Oke. Ya. Ini ya. Ada kalimat.
Yang pertama, dengan masuknya listrik ke desa, kesejahteraan masyarakat desa meningkat. Pola kalimatnya bagaimana? Dengan masuknya listrik ke desa, kesejahteraan masyarakat desa meningkat. Dengan masuknya listrik ke desa, pola kalimatnya ini adalah keterangan, gitu ya. Kemudian kesejahteraan masyarakat desa merupakan subjek, ya. Kemudian meningkat merupakan predikat. Saya ulangi. Ya. Predikat, begitu ya. Paham ya dari sini ya? Kalimat kedua, sebagai generasi penerus, generasi muda harus tanggap terhadap kesenjangan sosial. Sebagai generasi penerus, ini merupakan ya keterangan. Kemudian generasi muda merupakan subjek, betul. Kemudian harus tanggap terhadap kesenjangan sosial merupakan predikat, betul. Oke. Rekan-rekan sekalian bisa dipahami dari sini? Ada yang ditanyakan? Tidak? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya rasa sudah cukup jelas, sudah bisa dimengerti, begitu ya. Untuk selanjutnya, objek kajian sintaksis yang lainnya ya, itu sudah ada materinya yang sudah saya share. Untuk materi-materi selanjutnya, silakan didiskusikan dalam kelompok yang sudah kalian tentukan. Kemudian nanti silakan diupload di web learning elitaarselinasandi.com. Kemudian di pertemuan selanjutnya secara bergantian silakan untuk dipresentasikan. Untuk UTS dan UAS nanti juga akan saya upload dari web learning juga elitaarselinasandi.com. Nanti kalian bisa melihat di situ soal UTS-nya apa, soal UAS-nya apa. Nanti bisa langsung kalian kerjakan dan kembali diupload lagi sebagai bahan evaluasi saya. Nanti hasil evaluasinya juga bisa kalian lihat di web learning itu. Begitu ya. Akunnya sudah saya buatkan masing-masing ya, sudah ini ya. Sudah disimpan sendiri-sendiri ya, sudah diketahui masing-masing. Oke. Baik, saya rasa pembelajaran kita hari ini selesai. Ya. Oke. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, saya rasa cukup untuk hari ini. Demikian. Semoga di pertemuan selanjutnya bisa lebih baik, kita bisa lebih banyak bahan untuk bisa kita diskusikan sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan yang harus kita ketahui dalam mata kuliah sintaksis ini, begitu ya. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.